yang masuk ke pimpinan DPR RI dan ditugaskan kepada Komisi 11, calon yang sudah kita uji kelayakan dan kepatutannya. Komisi 11 DPR Republik Indonesia menetapkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru menggantikan Yuda Agung. Wawancara Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 26 Januari 2026. Udah? Oke. Oke, ada ya Pak? Oke. Pak, gimana Pak hasilnya gimana nih Pak? Kedua ini? Sudah mulai? Oke. Ya. Oke. Live Pak, live. Live dulu Pak, breaking Pak. Breaking Pak, breaking. Waduh, live ini. Live Live ini, semua Pak. ini Pak. Oke. Udah Kak? Agak disuruh mikir sedikit. Oke. Oke, udah Kak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, baru saja Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat internal, diawali dengan rapat pimpinan, yaitu pimpinan Komisi 11 bersama pimpinan Poksi-Poksi dari 8 Poksi lengkap hadir dan pimpinan juga lengkap hadir. Telah dilakukan kemudian kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi 11 bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Yuda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M. Djiwandono. Dan hari ini kita sepakati dalam diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi 11 di rapat internal dan nanti akan dibawa ke paripurna DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok. Pak, pertimbangannya apa Pak sehingga Pak Thomas mengambil keputusan tersebut Pak? Lebih dari setengah jam kita ambil keputusan. Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa dan bagaimana membangun agile, katanya kelincahan dalam proses pengambilan keputusan. Dan menurut saya memang itu isu yang sedang kuat saat ini, bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara monetary policy dan fiscal policy. Pak, tanggapan pro kontra ini gimana Pak? Ini kan karena memang katanya Pak Thomas ini keluarga dari Prabowo, apakah itu mempengaruhi atau seperti apa? Menurut saya itu masing-masing orang mempunyai persepsi. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Bank Indonesia itu bekerja berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang itu ada kolektif kolegial. Ada gubernur sebagai Gubernur Bank Indonesia dalam sebuah Dewan Gubernur Bank Indonesia, kemudian ada Deputi Gubernur Senior dan ada Deputi Gubernur. Jadi tidak bisa dikatakan kemudian masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri. Ada kolektif kolegial. Bahwa fakta Pak Thomas keponakan itu ya, tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses, sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan bahwa ada profesionalisme. Bahkan di closing statement beliau menyampaikan tentang profesionalisme itu menjadi salah satu hal yang kuat yang ingin beliau jaga, dan menurut saya itu menjadi sebuah closing statement yang menguatkan posisi profesionalisme seorang Thomas Djiwandono. Pak, paripurnanya kapan Pak? besok atau gimana? Diagendakan besok jam 10. Pak, seluruh fraksi menerima keputusan. Semua secara musyawarah mufakat. Ada catatan Pak? Tidak ada catatan sama sekali. Bahkan banyak catatan-catatan yang masuk justru adalah catatan yang sangat positif. Misalnya Pak? Ya tadi mengenai komitmen untuk memperkuat profesionalisme, independensi BI dan sebagainya. Ya Pak, kalau di masyarakat kan beredar bahwa Pak Thomas ini belum ada rekam jejak di moneter begitu ya Pak. Apakah ini mungkin jadi ada kekhawatiran dari Komisi 11 mungkin ke depannya? Jabatan
Deputi Gubernur Bank Indonesia itu adalah jabatan kolektif kolegial di dalam sebuah forum Dewan Gubernur. Jadi menurut saya pengalaman di monetary policy itu bisa diperkuat ketika Pak Thomas itu mempunyai pengalaman di fiscal policy. Jadi saling melengkapi dan itu kan bisa berjalan dalam proses selanjutnya. Oke. Begitu ya. Pak, terakhir Pak, apa yang perlu difokuskan BI setelah terpilihnya Deputi Bank? Ya silakan rapat, kemudian fokuskan bagaimana program-program BI itu bisa tercapai, rupiahnya menguat dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini rupiah menguat ke 16.700 pada saat kita memutuskan Pak Thomas terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank. Berarti gara-gara Pak Thomas ya Pak, rupiah jadi bagus. Alhamdulillah. Yang bilang kalian. Terima kasih Pak Rizka. Jangan lupa subscribe ya.